Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya Dion, bukan kami, saya Dion Evandra. Saya Davin Aldi Lajisara. Saya NRP-nya 244010303. NR saya 244010302. Nah, hari ini kami akan menjelaskan proyek kami yang terbaru, yaitu proyek Harum Harum, dibuat dari hati untuk kalian. Oh, Ya, lanjut Pin. oke. Eh, Udah, poin-poin lanjut aja. Nah, oke. kenapa kita bikin produk ini? Kasih tahu Pin. Dalam penyajian makanan, tentunya terdapat hal yang sering mengganggu aktivitas manusia ketika makan, baik di restoran maupun di rumah. Hal yang dimaksud yaitu lalat yang sering kali berkeliaran di sekitar makanan kita. Hal tersebut perlu ditangani karena lalat dapat menyebabkan terkontaminasinya infeksi atau virus terhadap makanan yang ada. Yang dimana bila makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh virus yang disebarkan oleh lalat, maka makanan tersebut sudah tidak lagi higienis. Oke, sebenarnya buat pencegahan lalat ini udah ada berbagai cara ya sebelumnya. Seperti yang pertama ini dengan menggunakan lilin. Pada umumnya, dalam upaya pengusiran lalat ini biasanya menggunakan lilin agar lalat tidak mendekat ke makanan. Tetapi aroma dari lilin ini seringkali mengganggu indera penciuman kita apabila dekat dengan kita. Ditambah, penggunaan lilin ini berisiko untuk pecah dan apabila tidak sengaja menyenggol lilin tersebut, karena penggunaan dari lilin ini umumnya menggunakan gelas kaca kecil, gitu. Oke, selanjutnya yang lainnya ada tudung saji. Sebagai pencegahan awal, sebelum dihidangkan makanan ditutup dengan tudung saji agar lalat tidak berdatangan. Namun upaya ini hanya berlaku ketika makanan belum dihidangkan. Lalu ada juga dengan menggunakan kipas. Pada umumnya, penggunaan kipas ini seperti digunakan untuk pedagang yang menjual dagangannya seperti kue basah, cemilan ringan, dan lain-lain. Dengan mengibas-ngibas dagangannya, lalat tidak akan berdatangan. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan ketika menyajikan makanan di atas meja untuk dimakan. Terus gimana dong, Bang? Eh, Solusi dari kami, lalat merupakan salah satu serangga yang tidak suka dengan aroma yang wangi. Oleh karena itu, saya dan rekan saya memilih menggunakan bunga lavender sebagai salah satu bahan pengusir lalat, yang dimana penggunaan dari lavender ini akan dibuat seperti bubuk. Itu bisa. Ya udah nggak apa, ya udah nggak apa, nggak apa. Lanjut aja. Sorry, sorry, sorry. Lanjut, lanjut. Udah nggak apa, lanjut aja. Oh, aku. Ya udah. Bahan kedua yang kita gunakan yaitu daun pandan. Bahan kedua ini digunakan dengan alasan penggunaan dari daun pandan ini tidak lain karena lalat tidak suka hal-hal yang berwangi enak. Maksud dari daun pandan ini untuk membuat aroma baru yang unik dan lebih kuat untuk aromanya. Jadi nggak apa lavendernya itu nggak stand out sendiri gitu. Ini contoh gambaran dari kita untuk penggunaan produk kita. Ya, jadi digunakannya itu di kipas gitu nanti jadi kan keangin-angin. Wangi sih. Wangi lah. Ini Ya, gimana? Ini apa ini? contoh pembuatannya, Ini ya murah bahan nggak? bakunya. Ini murah nggak? Ini untuk contoh penyajiannya, kita membuat produknya. Ini sampel produk dari kita, Ya, itu karena kemarin kita kehabisan bahan lavender, bakunya. ya salah satunya bunga lavendernya habis. Jadi ya kita buat sampel pakai daun pandannya aja dulu. Gitu. Sorry ya. Ini apa ini? Ini lanjut aja, lanjut. Nah, ini kita sudah meninjau feedback dari customer kita bagaimana tentang produk kita, apakah baik atau masih ada kurangnya. Jadi ini nama-nama para customer kita ada 15 ya. Wow. Oh. Oh, banyak cukup menarik ya. Coba ulang lagi di sini. Gitu.
Jadi kita tuh nggak cuman menjual, tapi kita juga ngasih apa kayak tester gitulah yang udah jadinya ke teman-teman kita, biar kita tahu sebelum ngejual ke umum banget nih, biar kita tahu gimana nantinya produk kita masih kurang apa-apanya. Nah, ini juga ada nih kayak apa itu namanya? Saran, pesan dan kesan, saran Hmm, dari produk kita. ya. Yang terakhir, kita buat bisnis model kanvas untuk project harum-harum pengusir lalat ini. Bisnis model kanvas ini ada 9 poin. Yang pertama, key partners. Key partners kita itu lebih mengutamakan kepada penjual daun pandan, penjual bunga, khususnya lavender, juga penjual bahan untuk kemasan. Jadi ya kalau kita udah apa kenal sama supplier dari situ, kita bisa enak buat Jadi berbagi. yang kedua ada key activities. Yang pertama ada membeli bahan baku yang berkualitas, yang kedua memperhatikan pengemasan produk, yang ketiga melakukan pemasaran melalui media sosial, yang keempat meninjau kepuasan produk. Lalu di bawahnya itu ada key resource. Key resource ini ada dua dari kita yaitu bahan utama pengolahan ya sebagai apa eh ya fondasi utama lah dari produk ini. Terus ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sebenarnya kita masih sendiri gitu ya, belum ada pegawai atau gimana. Jadi untuk SDM ini paling diproduksi itu yang megangnya Davin dan marketing sebagainya itu saya sendiri. Itu Eh, ini ada value proposition ya. proposition. Yes. Yang pertama memberikan kesan baru sebagai solusi, yang kedua menekankan kepada pemasaran yang dapat menarik dan diingat konsumen. Ya, tuh. Terus bagaimana cara kita untuk menjalin customer relationship? Tentunya yang pertama pelayanan kita harus ramah ya. Lalu menanyakan terkait kepuasan terhadap produk seperti yang kita lakukan tadi, membuat kuesioner gitu. Yang ketiga, pemasaran yang interaktif di media sosial. Nah, itu juga perlu sih. Dan juga kita juga ada beberapa channel gitu kan yang Ya, mau masukin produk gitu, kita masukinnya di mana aja, Pin? yaitu di media sosial, Sama contohnya Instagram, ya TikTok. TikTok, Itu gitu. sih dua itu. Dan e-commerce, contohnya apa? E-commerce tuh kayak Shopee, Tokopedia gitu. Jadi kalau mau membeli di situ boleh. Jadi kalau media sosial itu buat lebih ke pemasarannya aja. Lalu ada customer segment. Di sini kita mengutamakan pemilik restoran makanan. Soalnya ya di restoran makanan tadi kan solusi awalnya itu biasanya pakai lilin gitu. Nah, kita ingin mencoba merubah pakai solusi kita yaitu produk ini. Jadi pemilik restoran makanan mungkin dan juga kalangan remaja hingga lansia. Mengapa begitu? Soalnya untuk kalangan anak kecil ke menuju remaja itu ya mungkin belum kepikiran lah sama produk ini untuk pengusiran lalat. Jadi kita lebih mengutamakan ke yang kalangannya remaja hingga lansia, yang dimana itu juga mungkin mereka suka gitu dengan aromanya gitu. Ini ada yang ke-8 ada cost structure. Cost structure ya. Ya, yang pertama ada biaya pembelian bahan-bahan produksi Hmm, dan biaya produksi dan ya, biaya promosi. ya itu yang kita pikirin untuk biaya-biayanya. Terakhir ada revenue stream. Pendapatan kita ini yang pertama tentu dari penjualan produk ini. Yang kedua, AdSense promosi di suatu platform karena yang kita pikirkan produk ini bukan sekadar menjual gitu di suatu platform ini. Jadi bikin konten juga sebagainya. Jadi itu dari aku sama Davin. Sama ya, Ya, jadi gimana? sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, Terima kasih juga yang sudah menonton presentasi kami. Semoga tertarik sama produknya. Min. Nih, Ya,
Gue Dion, Gue Davin. peace out. Anjay.